Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dapat berkumpul pada Zoom kali ini untuk membahas sebuah diskusi panel yang bertema besar kearifan lokal. Sebelum kita memulai diskusi panel pada hari ini, saya akan memperkenalkan dulu para panelis yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya. Yang pertama ada Ceza Vidova, yang kedua ada Fatih Nuril Huda, yang ketiga ada Afde Aruske, dan yang keempat ada Kuni Faiza. Sebelum kita memasuki acara inti atau pemaparan materi dari para panelis, perkenankanlah saya untuk membacakan peraturan pada diskusi panel hari ini. Yang pertama, diskusi atau presentasi yang akan disampaikan oleh panelis maksimal adalah 10 menit. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah presentasi semua panelis dilaksanakan. Dapat dipahami semua panelis? Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memasuki pada presentasi panelis yang pertama, yaitu kepada Mbak Fatimatul Ceza Vidova. Atas kesempatannya saya berikan. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Fatimatul Ceza Vidova dengan NPM 2503010068 untuk menyampaikan presentasi mengenai kearifan lokal kerajinan gerabah di Dusun Klipoh Borobudur, sejarah, pelestarian, dan tantangannya. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang memiliki sejuta tradisi, budaya, dan juga warisan. Salah satu warisan yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang yaitu kerajinan tradisional. Kerajinan tradisional adalah hasil karya hasta yang dilakukan dengan teknik tradisional dan diturunkan secara turun-temurun melalui kebiasaan masyarakat di sana. Nah, kerajinan salah satunya yang dimiliki oleh Magelang yaitu ada gerabah. Sentra Gerabah Dusun Klipoh merupakan salah satu wisata edukasi yang mengembangkan pelestarian gerabah dengan teknik tradisional. Nah, di Dusun Klipoh ini banyak sekali masyarakat yang menjadi pengrajin gerabah karena adanya sumber daya yang mencukupi dan juga keterampilan yang mereka miliki sejak dahulu, yaitu diwariskan secara turun-temurun. Lalu membuat gerabah itu menjadi salah satu pengaruh ekonomi atau sangat berpengaruh krusial bagi kehidupan mereka di sana. Jadi di sini kita akan mengetahui sejarah pelestariannya dan juga tantangan dari pembuatan gerabah atau pelestarian gerabah di Dusun Klipoh. Rumusan masalah yaitu kita akan mengetahui bagaimana sejarah kerajinan gerabah di Dusun Klipoh, lalu bagaimana cara pelestarian kerajinan gerabah, lalu apa tantangan pelestarian kerajinan gerabah, dan tujuannya mengetahui sejarah kerajinan gerabah, mendeskripsikan pelestarian kerajinan gerabah, dan mengidentifikasi tantangan kerajinan gerabah di Klipoh. Masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama yaitu ada sejarah. Gerabah sendiri pernah dicantumkan atau pernah dipahat sampai sekarang maksudnya di relief Candi Borobudur. Nah, ditafsirkan bahwa gerabah dulu digunakan untuk piranti aktivitas masyarakat sehari-hari. Terus, konon katanya dahulu gerabah ini digunakan untuk menyimpan makanan dan juga memasak bagi para pekerja Candi Borobudur. Nah, katanya juga ada gerabah atau banyak gerabah dari digunakan untuk para pekerja di masa itu. Ada tokoh salah satunya atau satu-satunya yaitu Nyai Kalipah. Nyai Kalipah di sini merupakan tokoh perempuan yang berjasa mewariskan teknik tradisional atau mengajarkan teknik tradisional pembuatan gerabah di Dusun Klipoh. Nyai Kalipah sendiri berpindah dari Prambanan menuju Borobudur untuk mengajarkan atau membuat gerabah bagi pekerja
Candi Borobudur di sana. Nama Nyai Kalipah diberi oleh para masyarakat Dusun Klipoh dari dua kata. Yang pertama yaitu kali yang artinya sungai dan pohe yang artinya tempat. Lalu jasa Nyai Kalipah hingga saat ini sangat berguna karena keterampilan dan ilmunya yang diwariskan mengenai teknik tradisional pembuatan gerabah. Produk yang dihasilkan di sentra gerabah Dusun Klipoh itu ada kelenting, anglo, vas, dan pot bunga. Bahan utamanya pembuatan gerabah yaitu tanah liat, teknik pembuatan masih menggunakan teknik tradisional, dan menjadi pengrajin adalah mata pencaharian warga Dusun Klipoh. Masuk ke bagian kedua yaitu upaya pelestarian. Nah, sentra gerabah Dusun Klipoh ini merupakan pengembangan desa wisata edukasi. Nah, wisatawan yang datang dapat melihat secara langsung dan mencoba membuat gerabah dengan teknik tradisional. Lalu masih banyak pengrajin atau yang pengrajin profesional mendampingi pembuatan gerabah secara langsung. Upaya pelestariannya yang pertama yaitu ada regenerasi melalui aspek pendidikan. Nah, di aspek pendidikan ini dengan cara memasukkan kegiatan pelestarian gerabah di kurikulum sekolah dasar, yaitu seperti di ekstrakurikuler. Lalu ada regenerasi melalui kelompok bina karya yang menaungi generasi muda untuk melestarikan gerabah. Yang ketiga yaitu ada festival gerabah tahunan. Nah, di sini Festival Gerabah dilaksanakan setiap peringatan Hari Santri. Dan kegiatannya itu meliputi pameran gerabah, pembuatan gerabah secara massal oleh warga Dusun Klipoh, lalu penjualan gerabah, kirab gunungan gerabah, lomba kreativitas gerabah, dan juga yang terakhir ada pentas seni. Lalu sentra gerabah Dusun Klipoh juga melakukan kolaborasi dengan media promosi dan edukasi budaya dengan PT Taman Wisata Candi dan hotel sekitar di Borobudur. Caranya dengan memasukkan sentra gerabah Dusun Klipoh dalam paket kunjungan wisata bagi para pelancong. Yang ketiga yaitu ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Nah, Dinas Pariwisata di sini berperan mempromosikan atau menyebarluaskan wisata edukasi gerabah ini kepada masyarakat luas agar lebih ramai dikunjungi oleh para masyarakat. Dan yang terakhir ada kolaborasi atau kerjasama dengan Kelurahan Karanganyar yang memfasilitasi para pengrajin di Dusun Klipoh untuk membuat gerabah. Memfasilitasi sarana dan prasarana. Yang terakhir yaitu ada tantangan pelestarian. Yang pertama di aspek lingkungan. Nah, seperti yang kita tahu, pembuatan gerabah di Dusun Klipoh ini masih menggunakan teknik tradisional, yaitu dengan pengeringan bantuan sinar matahari secara langsung. Apabila membuat gerabah atau memproduksi gerabah pada saat musim penghujan, maka jumlah produk yang dihasilkan pasti akan lebih sedikit daripada di saat musim kemarau atau musim panas. Lalu yang kedua ada aspek ekonomi dan manajerial. Ternyata masih banyak pengrajin di Dusun Klipoh itu yang memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, yaitu lulus SD atau bahkan tidak sekolah. Jadi kemampuan mereka dan ilmu mereka tentang pengelolaan atau manajemen usaha itu masih minim. Ada keterbatasan di situ dan hal tersebut berdampak pada inovasi dan promosi dari produk gerabah sendiri. Yang terakhir yaitu ada aspek regenerasi yang menjadi tantangan pelestarian gerabah, yaitu minat generasi muda yang rendah. Generasi muda di Dusun Klipoh ini cenderung tidak tertarik dan masih menimbang keputusan untuk masa depan. Apalagi menjadi pengrajin gerabah itu harus tulus niat dari hati. Yang sisa 2 Lalu, menit. ya, lalu juga menjadi pengrajin itu penghasilannya tidak menentu. Kesimpulan dari
Presentasi saya yaitu kerajinan gerabah Dusun Klipoh adalah warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan ekonomi yang tinggi. Teknik tradisional masih dipertahankan, membuatnya menjadi destinasi wisata edukasi populer di Magelang. Upaya pelestarian telah dilakukan, namun masih ada tantangan seperti tantangan di lingkungan, ekonomi, dan juga regenerasi. Perlu upaya lebih serius dan berkelanjutan untuk melestarikan kerajinan gerabah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saran dari saya yaitu yang pertama ada memperluas promosi dan kerjasama antara pengrajin Dusun Klipo dengan media-media lain atau pihak lain. Yang kedua, pelatihan manajemen dan inovasi produk bagi para pengrajin agar lebih bisa memanajemen usahanya. Lalu yang terakhir, meningkatkan minat generasi muda terhadap gerabah. Sekian, terima kasih presentasi mengenai kearifan lokal saya, yaitu gerabah di Dusun Klipoh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fatimatul Jeza Vidova yang telah mempresentasikan hasil penelitiannya. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita saksikan panelis kedua, yaitu Fatih Nuril Huda, yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya juga. Kepada Mas Fatih Nuril Huda, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat semua? Sudah? Oke, baik. Kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu kearifan lokal yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dan dari judul dapat kita lihat eksistensi kerokan sebagai pengobatan alternatif yang manjur oleh masyarakat Indonesia. Perkenalkan dulu, saya adalah Fatih Nuril. Nama saya Fatih Nuril Huda. Saya mahasiswa aktif dan saya juga pegiat puisi, suka baca buku juga. Jadi misal ada rekomendasi buku dari teman-teman semua bisa sampaikan kepada saya. Dan ini ada satu jejak saya. Ini adalah jejak pendidikan yang sudah saya tempuh dalam 16 tahun terakhir ya. Dan satu motivasi saya yang selalu saya pegang adalah jadikan setiap langkahmu menjadi berarti. Jadi kalau kita cuma berjalan-jalan tapi tidak tahu tujuannya, itu sama saja membuang waktu. Oke. Untuk kedepannya nanti kita akan membahas pendahuluan mengenai apa itu istilah kerokan dan masuk pembahasan bagaimana kerokan itu bisa tetap eksis di Indonesia terutama, dan akan dilanjut dengan kesimpulan dan diakhiri dengan penutup. Next. Nah, Indonesia lahir dengan berbagai kearifan lokal yang tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal terbagi menjadi dua bentuk, berwujud nyata dan tidak berwujud. Kearifan lokal berwujud nyata adalah sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh wujudnya. Misalnya rumah-rumah adat, patung, batik, hingga senjata tradisional. Berbeda halnya dengan kearifan lokal yang tak berwujud. Kearifan lokal yang tak berwujud itu tidak bisa dilihat dari wujudnya secara nyata, namun dapat didengar karena disampaikan secara verbal dari mulut ke mulut. Semua kearifan lokal tersebut muncul untuk satu tujuan utama, yaitu untuk menjaga.
Salah satunya adalah pengobatan tradisional. Nah, pengobatan tradisional itu mengisi kedua wujud kearifan lokal tersebut, ya berwujud dan tak berwujud. Pengobatan tradisional dapat juga dikatakan sebagai pengobatan komplementer. Satu dari banyaknya pengobatan tradisional di Indonesia adalah kerokan. Kerokan menjadi salah satu wujud kearifan lokal yang sampai sekarang masih banyak yang mempraktikkan. Kerokan pada mulanya itu berawal dari Tiongkok yang disebut sebagai guasha. Diperkirakan pengobatan ini dipraktikkan pada abad ke-5 yang kemudian menyebar ke seluruh Asia, seperti Vietnam dengan nama Chaokyo, Kamboja dengan nama Gokyeo, dan di Indonesia sendiri disebut sebagai kerokan. Kerokan menjadi pilihan paling efektif bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, karena mereka menganggap bahwa hanya dengan melakukan kerokan, gejala seperti masuk angin, demam, flu bisa disembuhkan dengan cepat. Namun ada dua hal yang perlu dipertanyakan, yaitu satu, mengapa kerokan tetap eksis dan digemari masyarakat di era medis modern? Dan yang kedua, apa saja sih nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi kerokan? Dengan adanya rumusan masalah ini, nanti kita bisa mengetahui eksistensi kerokan sebagai metode pengobatan tradisional, dan kita bisa melestarikan kerokan sebagai kearifan lokal yang akan selalu ada. Baik, lanjut ke pembahasan. Kerokan diambil dari bahasa Jawa, yakni kerok, yang artinya menggosokkan atau menggesekkan benda tumpul seperti koin pada kulit untuk menghilangkan gejala masuk angin. Alat-alat yang dibutuhkan untuk kerokan sangat mudah untuk ditemukan. Hanya membutuhkan koin dan pelicin. Biasanya pelicin itu bisa menggunakan minyak kayu putih, body lotion, atau minyak zaitun. Bisa. Masyarakat Indonesia lebih umum menggunakan uang koin 1.000 yang gambar angklung itu dan menggunakan minyak kayu putih. Kerokan sering dilakukan dari punggung mengikuti rusuk belakang dan tulang punggung. Kemudian pada bagian leher, kedua lengan, dan dada juga dikerok. Pada bagian yang dikerok akan muncul ruam merah. Banyak orang yang mengatakan jika warna merahnya semakin pekat atau kehitam-hitaman, itu tandanya angin yang masuk ke tubuh jumlahnya sangat banyak. Namun, fakta menunjukkan bahwa warna merah yang dihasilkan dari kerokan adalah tanda dari pembuluh darah kapiler di bawah permukaan kulit yang paling tipis itu melebar. Hal ini bukan suatu kondisi yang perlu dikhawatirkan karena selama kerokan tidak dilakukan terus-menerus, maka tidak akan menimbulkan luka dalam. Kerokan tetap eksis dan digemari masyarakat. Ada dua faktor. Ini faktor sosial budaya dan faktor ekonomi. Dari faktor sosial budaya dapat dilihat bahwa masyarakat sudah sejak zaman dahulu percaya bahwa kerokan dapat menjadi pengobatan yang efektif. Sebagai contoh, ketika mendapati anak atau kerabat dari suatu keluarga mengalami demam, pusing, atau mual, yang mungkin akan ditanyakan kepada orang yang sakit tersebut adalah, mau kerokan dulu tidak? Mau coba kerokan dulu? Gitu. Ada dorongan dari orang-orang terdekat agar mau melakukan kerokan. Selain itu, dari faktor ekonomi, seperti pendapatan rumah tangga yang sedikit mengubah penilaian dan sikap masyarakat. Kenapa? Waktu tersisa 2 menit. Baik, terima kasih.
Dari faktor ekonomi, masyarakat biasanya menggunakan kerokan sebagai alternatif karena mudah dan tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dari kerokan adalah nilai tolong-menolong, nilai kasih sayang, dan kesederhanaan. Dari nilai tolong-menolong, itu berasal dari kerokan itu sulit dilakukan sendirian, jadi membutuhkan orang lain. Selain itu, kerokan juga menumbuhkan rasa kasih sayang. Misal dari keluarga terdekat, itu akan semakin mendekatkan mereka. Dan nilai yang terakhir yaitu kesederhanaan. Kerokan itu tidak melihat kasta atau jabatan, karena semua teknik kerokan itu pada dasarnya dilakukan dengan metode yang sama. Kesimpulannya adalah berdasarkan dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengobatan komplementer, yakni kerokan, masih eksis di Indonesia. Kerokan digemari karena faktor sosial budaya dan faktor ekonomi. Selain itu, kerokan bukan hanya sebuah pengobatan tradisional, namun itu telah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat sejak zaman dahulu. Kerokan memberikan rasa senang dan nyaman. Meski begitu, harus tetap ada pengobatan konvensional agar kesehatan tetap cepat pulih dengan maksimal. Sarannya adalah hanya sedikit, masyarakat tradisi kerokan tetap harus dilestarikan karena pengobatan ini masih sangat mengakar dalam masyarakat. Dan yang kedua itu, ya tadi perlu pengobatan konvensional. Jadi sebagai pelengkap saja kerokan. Baik, selesai. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fatih yang telah mempresentasikan hasil penelitiannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk kepada panel yang ketiga, yaitu kepada Afdia Aruske. Kepada Mbak Afdia Aruske, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kearifan lokal di daerah saya, yaitu Kabupaten Banyumas. Dengan judul Perkembangan Tradisi Cowongan di Banyumas oleh saya, Afdia Aruske, dengan NPM akhir 103. Memasuki latar belakang tradisi Cowongan, Kabupaten Banyumas terkenal dengan kebudayaan ngapak. Salah satunya adalah tradisi Cowongan. Tradisi Cowongan merupakan upacara adat di Kabupaten Banyumas yang dianggap memohon turunnya hujan kepada Sang Pencipta, yaitu biasa dilaksanakan pada saat musim kemarau datang. Peralatan yang digunakan yaitu berupa siwur atau gayung dan juga irus atau sendok sayur yang kemudian dihias sedemikian rupa menyerupai boneka seorang putri, atau masyarakat Banyumas percaya seorang putri ini merupakan Dewi Sri dan diiringi dengan lantunan syair atau biasa disebut mantra. Seiring perkembangan zaman, ritual ini dijadikan seni pertunjukan agar terus dilestarikan oleh masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana wujud dan fungsi sakral tradisi Cowongan di Banyumas sebelum adanya perkembangan menjadi seni pertunjukan. Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk perkembangan atau perubahan yang terjadi pada tradisi Cowongan di Banyumas dalam konteks kekinian. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat perkembangan serta pelestarian tradisi Cowongan di Banyumas. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan wujud dan fungsi sakral tradisi Cowongan di Banyumas, dan yang kedua menganalisis bentuk-bentuk perkembangan atau perubahan yang terjadi pada tradisi Cowongan di Banyumas dalam konteks kekinian. Kemudian yang ketiga menelaah faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat perkembangan serta pelestarian tradisi Cowongan di Banyumas. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu studi literatur kualitatif atau studi literatur. Tradisi Cowongan di Banyumas, wujud dan fungsi sakral.
Yang pertama, boneka Cawangan dianggap sebagai perwujudan seorang putri yang menyerupai bidadari. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa masyarakat Banyumas percaya seorang putri ini merupakan Dewi Sri yang akan mengabulkan permohonan untuk meminta turunnya hujan. Tradisi Cawangan dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memohon turunnya hujan saat sedang kemarau panjang di desa. Karena sebagian besar masyarakat Banyumas itu bermata pencaharian sebagai petani, maka tradisi Cawangan pada saat melaksanakannya itu memiliki tujuan utama, yaitu memohon turunnya hujan pada saat musim kemarau panjang. Jadi mereka bergotong royong untuk melaksanakan tradisi ini. Ritual ini dilaksanakan pada akhir masa hapa dalam penanggalan Jawa, atau biasanya terjadi pada bulan September, atau biasa pada saat malam Jumat Kliwon. Bentuk-bentuk perkembangan dan perubahan. Berikut beberapa perkembangan dan perubahan tradisi Cawangan seiring berjalannya waktu. Yang pertama, ritual menjadi seni pertunjukan. Pada awalnya, tradisi Cawangan ini dilaksanakan sebagai ritual oleh masyarakat sekitar. Tetapi saat ini, mereka mengubahnya menjadi seni pertunjukan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat dan dapat terus dilestarikan oleh masyarakat. Yang kedua, perubahan tujuan tradisi. Jadi pada awalnya, tujuan tradisi ini yaitu untuk meminta turunnya hujan pada saat musim kemarau datang. Tetapi untuk saat ini, mereka menambah tujuan tradisinya yaitu sebagai peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dan untuk sebagai hiburan bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga, iringan musik dan pementasan tari. Pada awalnya, tradisi Cawangan ini tidak disertai dengan iringan musik ataupun pementasan tari. Namun saat ini untuk menambah daya tarik masyarakat melestarikan tradisi ini, maka ditambah iringan musik dengan alat tradisional seperti gamelan, calung, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ditambah juga pementasan tari. Yang keempat, pengganti pembakaran kemenyan. Pada awalnya, prosesi pembakaran kemenyan itu dianggap sakral. Kalau tidak ada prosesi pembakaran kemenyan ini, kayak ada yang kurang. Tetapi untuk saat ini, karena sebagian masyarakat mungkin terlalu sakral atau mungkin ada yang berpendapat lain, jadinya untuk saat ini diganti dengan pembakaran arang dengan diguyur solar agar lebih umum dilaksanakan. Faktor perkembangan dan pelestarian. Faktor pendorong yang pertama, upaya revitalisasi. Menjadi seni pertunjukan. Pada awalnya, tradisi Cawangan sebagai ritual kemudian diubah menjadi seni pertunjukan agar eksistensinya itu tetap ada dan juga tetap dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, mantra model musikalisasi puisi. Karena sebagian masyarakat itu tidak mengetahui atau kehilangan apa sih pemaknaan dari mantra yang biasa digunakan pada saat tradisi Cawangan, maka tradisi ini memanfaatkan model musikalisasi puisi untuk terus melestarikan mantra yang diturunkan oleh nenek moyang. Dampak positifnya yaitu untuk meningkatkan ekonomi sekitar melalui UMKM, sehingga masyarakat dapat melestarikan tradisi Cawangan ini disertai dengan pelaksanaan UMKM untuk mendukung ekonomi sekitar. Faktor penghambat. Pada saat mereka berupaya untuk melestarikannya, ada faktor penghambat. Yang pertama, hilangnya eksistensi di era modern, karena sebagian masyarakat mungkin sudah mengetahui berbagai tradisi luar sana yang lebih menarik perhatian mereka, maka eksistensi tradisi Cawangan ini kurang dalam peminatan tradisi di Banyumas. Dan yang kedua, pergeseran pelaksanaan tradisi. Yang pertama, pelaksanaan tidak selalu 1 tahun sekali. Pada dahulu kala itu pelaksanaan tradisi ini hanya satu tahun sekali di Banyumas. Namun untuk saat ini tradisi sering dilaksanakan atau lebih sering pada 1 tahun sekali, itu tidak pernah. Jadi selalu kayak ada seni pertunjukan maka menampilkan tradisi Cawangan. Dan yang kedua, terakhir tahun 80 sampai 90-an. Jadi tradisi ini yang benar-benar sakral itu terjadi pada tahun 80 sampai 90-an. Untuk saat ini mereka hanya melaksanakannya sebagai seni pertunjukan atau sebagai hiburan masyarakat sekitar. Kemudian kesimpulan dan saran.
Kesimpulan, tradisi Cowongan ini berasal dari Kabupaten Banyumas. Tradisi ini dianggap sebagai ritual yang bertujuan untuk memohon turunnya hujan saat musim kemarau panjang. Perkembangan dan pelestarian tradisi Cowongan didorong oleh beberapa faktor dan tantangan besar. Faktor penghambat utama adalah hilangnya pemaknaan mantra yang mengancam hilangnya eksistensi tradisi. Kemudian saran bagi pemerintah daerah dan dinas kebudayaan, yaitu menetapkan tradisi Cowongan sebagai agenda rutin tahunan. Dan yang kedua, bagi lembaga pendidikan dan generasi muda, mengintegrasikan materi tentang tradisi Cowongan ke dalam muatan lokal sekolah di Banyumas sehingga siswa itu mengetahui bahwa di Banyumas atau di luaran sana terdapat tradisi dengan prosesi dan pelaksanaan yang begitu unik, yaitu tradisi Cowongan, sehingga perlu diketahui terutama oleh generasi saat ini. Bagi komunitas dan pelaku seni, yaitu mendokumentasikan dan mempromosikan tradisi Cowongan di media sosial dan platform digital, sehingga mereka memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan dan melestarikan, mendokumentasikan sehingga tradisi Cowongan ini dapat terus dilestarikan dan dijaga perkembangannya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Afdia Aruski yang telah memaparkan materinya pada kesempatan kali ini. Dan setelah itu kepada panelis terakhir yaitu Mbak Kuni Faizah, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Saya ulangi kembali, untuk pemaparan materi akan diberikan waktu 10 menit. Pada Mbak Kuni Faizah, kami persilahkan. Baik, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Ya, sudah bisa, Mbak. Ya. Masing-masing daerah memiliki kearifan lokal yang patut untuk dijunjung tinggi keberadaannya dan memiliki potensi untuk mendukung keberlanjutan hidup. Karena hidup cuma sekali, maka jangan menua tanpa aksi. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang kita ciptakan dengan tindakan kita hari ini. Bersama saya, Kuni Faizah, mari melihat potensi kearifan lokal dalam mendukung pemberdayaan masyarakat Purworejo. Dengan topik pembahasan pemberdayaan masyarakat Purworejo melalui kerajinan besek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purworejo adalah daerah yang memiliki potensi kearifan lokal berupa tumbuhan bambu. Ketersediaan bahan bambu yang melimpah merupakan potensi kearifan lokal dan menumbuhkan potensi industri dalam mendukung perekonomian. Melalui pelatihan kewirausahaan dan berbahan dasar kearifan lokal, mampu tercipta wirausahawan muda, mengurangi pengangguran, dan juga melanjutkan perekonomian. Dengan adanya bahan baku yang melimpah, maka biaya produksi mampu ditekan dan harga jual terjangkau, sehingga akan terminimalisir dari adanya kesenjangan perekonomian. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu apakah gambaran secara umum dari kerajinan besek ini sebagai potensi kearifan lokal. Lalu, apakah kerajinan besek ini berkontribusi dalam mendukung perekonomian di Purworejo? Dan bagaimana cara mengoptimalkan potensi kerajinan besek ini dalam mendukung perekonomian daerah? Untuk tujuannya yaitu memaparkan bagaimana gambaran kerajinan dari besek, lalu menganalisis apa kontribusi kerajinan besek terhadap perekonomian, dan bagaimana cara mengoptimalkan kerajinan besek dalam mendukung perekonomian di daerah Purworejo. Lalu untuk metodologinya, saya menggunakan metode survei beberapa tahun yang lalu metode studi literatur melalui artikel dan juga jurnal. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu besek adalah kerajinan tangan yang berasal dari bambu yang biasanya itu berbentuk persegi, digunakan untuk sebagai wadah tradisional. Untuk cara pembuatannya sendiri yaitu melakukan pemilihan bambu lalu dipotong sekitar 2-3 patangan, lalu pengiratan itu yang dibuat tipis-tipis, lalu selanjutnya penganyaman, dan terakhir adalah perakitan.
Untuk filosofisnya dari besek yaitu kesederhanaan. Bagaimana dari bambu yang berupa gelondongan itu bisa dijadikan sebuah produk. Lalu kerukunan dan kebersamaan, bagaimana mereka berkontribusi, berkolaborasi dalam menciptakan suatu produk. Dan terakhir yaitu keberlanjutan hidup. Bagaimana memanfaatkan kearifan lokal yang ramah lingkungan sehingga mendukung keberlanjutan hidup. Keunggulan dari Besek ini yaitu identitas budaya lokal, lalu produk bernilai jual dari bambu yang hanya biasa dijual 2.000, 3.000 itu bisa ketika dijadikan besek bisa dengan harga 5.000, 7.000. Lalu bahan baku yang melimpah sehingga produksi itu akan selalu berkelanjutan dan harganya pun mampu ditekan. Lalu yaitu alternatif pengganti sampah plastik. Lanjut, kontribusi kerajinan besek terhadap perekonomian. Dari keunggulan tentu terdapat suatu kekurangan. Nah, minat masyarakat terhadap pelestarian maupun minat masyarakat terhadap daya tarik untuk membeli itu masih rendah. Padahal dari besek itu tersimpan potensi industri yang estetik, lalu mendukung sosial, ekonomi, dan juga budaya. Sosial bagaimana mereka berkontribusi, berkolaborasi, lalu ekonomi jelas ya bagaimana kerajinan besek itu bisa dijual dan nilai budaya biasanya itu ada di seserahan, orang pengantenan, atau yang lain sebagainya. Nah, dari ketersediaan bahan baku yang melimpah akan menghasilkan produksi yang secara berkelanjutan sehingga menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan juga tidak ada kesenjangan perekonomian bagi masyarakat desa Purworejo. Nah, dari menekan biaya produksi, maka harga jualnya pun akan lebih murah. Lalu, cara mengoptimalkan kerajinan besek dalam mendukung perekonomian di Purworejo yaitu kearifan lokal itu sebagai sumber pendapatan dari kearifan lokal. Nah, biasanya itu masyarakat pedesaan akan lebih bergantung pada hal tersebut karena mereka cenderung memiliki pendidikan yang rendah. Lalu bisa dilakukan dengan pendampingan pelatihan. Biasanya itu melakukan karang taruna ataupun pada masyarakat-masyarakat secara umum agar mereka mampu memanfaatkan kearifan lokal dari sumber daya alam bisa bernilai jual. Lalu digitalisasi dan festival kreatif. Dari festival kreatif ini bisa melahirkan suatu pameran di mana banyak camat ataupun bupati yang hadir. Di situ bisa menjadi daya tarik tersendiri. Lalu jangan lupa memanfaatkan digitalisasi. Karena dengan adanya digitalisasi, produk-produk itu akan lebih menyebar luas jaringannya. Bisa melalui marketplace seperti Tokopedia, Lazada, dan juga lain sebagainya. Lalu untuk kesimpulannya yaitu kerajinan besek itu adalah produk identitas budaya lokal yang ramah lingkungan sebagai pengganti alternatif dari sampah plastik. Nah, itu memiliki nilai otentik dan juga unik. Kerajinan besek ini bukan sekedar tentang estetik, melainkan tetapi memiliki nilai filosofis yang mendalam bagi masyarakat Purworejo seperti ekonomi, sosial, dan juga budaya. Lalu ada kebersamaan, keberlanjutan hidup, dan kesederhanaan. Lalu ketersediaan bahan baku yang melimpah mampu menciptakan produksi keberlanjutan sehingga menekan harga dan ketika memasarkan pun akan terjangkau. Sehingga pertumbuhan ekonomi perlahan-lahan akan bangkit. Untuk sarannya sendiri, yaitu pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Bagaimana sih dari kearifan lokal itu ternyata ada loh potensi ekonomi. Lalu yaitu bisa ditampilkan bagian saran. Lalu yaitu perluas jangkauan pemasaran dengan internet. Tentu ya, dengan internet semua jaringan itu mampu diakses oleh semua orang. Lalu kolaborasi pendampingan dan peningkatan fasilitas kapasitas. Nah, peningkatan fasilitas ini tidak hanya pada masyarakat secara umum, tetapi kayak memberikan fasilitas seperti pisau untuk memotong ataupun alat-alat lainnya yang digunakan untuk proses produksi. Lalu tampilan keunikan produk. Nah, tampilkan keunikan produk ini bisa divariasikan seperti dengan diberi lukisan, gambaran, ataupun yang mencerminkan produk itu bisa lebih diminati oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu penutup dari saya,
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, berawal dari kearifan lokal, ciptakan produk potensial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada waktu 3 menit. Mbak Uni, apakah ada closing statement? Cukup, sudah. Baik. Terima kasih kepada keempat panelis kita yang telah memaparkan semua materinya dengan sangat baik dan menarik. Kita memasuki pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab, yang dimana sesi tanya jawab ini akan saya berikan sebuah pertanyaan kepada seluruh panelis yang nantinya akan langsung dijawab. Bisa dimengerti para panelis? Ya. Untuk pertanyaan pertama kepada panelis pertama tentunya, yaitu kepada Mbak Ceza. Jadi kan salah satu upaya melestarikan gerabah itu adalah regenerasi. Nah, bagaimana sih cara menindaklanjuti generasi muda yang tidak mau mengikuti upaya tersebut atau tidak ingin menjadi pengrajin? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada moderator. Jawab mungkin dengan cara meyakinkan bahwa menjadi pengrajin itu tidak akan sia-sia. Terus generasi muda itu boleh memiliki pekerjaan utama, tapi apa salahnya juga menjadi pengrajin? Pastinya kalau punya dua pekerjaan lebih keren. Apakah ada tambahan Mbak Ceza? Sudah cukup itu saja. Terima kasih pada Mbak Ceza yang sudah memberikan jawaban terbaiknya. Untuk pertanyaan kedua, yaitu akan saya lontarkan atau saya serahkan kepada Mas Fatih dengan pertanyaan yang yaitu apakah kerokan sebagai media pengobatan ini dapat menimbulkan ketergantungan? Baik, pertanyaan yang menarik. Tunggu sebentar ya, ada kendaraan yang mau lewat. Baik. Pertanyaan apa tadi? Maaf. Ya, saya ulangi ya. Jadi tadi kan kerokan ini sebagai media pengobatan, yang dimana media pengobatan atau pengobatan itu terkadang menimbulkan sebuah ketergantungan. Nah, bagaimana dengan apakah kerokan ini menimbulkan ketergantungan atau tidak? Seperti itu, Mas Fatih. Oke, jadi kerokan itu menimbulkan rasa nyaman dan senang. Itu karena dari gosokan yang diberikan ketika kerokan itu mampu mengeluarkan otak itu merespon dengan mengeluarkan zat atau namanya itu endorfin. Nah, itu adalah zat yang memberikan kita rasa aman dan nyaman. Jadi wajar saja jika ada orang yang melakukan kerokan itu berkata kalau sesudah saya kerokan itu badannya itu rasanya itu ringan, terus plong, terus juga mungkin itulah yang menyebabkan kenapa itu menjadi sugesti. Jadi orang-orang menganggap bahwa dengan rasa nyaman dan rasa senang tersebut dianggap bahwa membantu meringankan penyakit yang sedang dialaminya, semisal meriang atau pusing, masuk angin, bisa diatasi hanya dengan kerokan saja. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, Mas Fatih. Untuk pertanyaan yang ketiga akan diberikan kepada Mbak Afdia dengan pertanyaan yaitu tadi kan seiring perkembangan zaman, tradisi cowongan ini seringkali menimbulkan pandangan di masyarakat, khususnya yang beragama Islam karena di Indonesia itu adalah negara dengan masyarakat mayoritas beragama Islam. Yang dimana terkadang tradisi cowongan ini bertentangan dengan kegiatan keagamaan Islam tadi atau dapat kita katakan sebagai kegiatan musyrik. Nah, pertanyaannya bagaimana sih
upaya yang dilakukan terutama oleh para pegiat-pegiat budaya, khususnya di Banyumas, agar tradisi tersebut atau tradisi Cowongan ini dapat diterima dan tetap dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas pertanyaan yang telah diberikan. Izin menjawab. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa tradisi Cowongan ini pada pelaksanaannya itu terdapat ritual berdoa atau dengan melantunkan sebuah syair atau biasa disebut mantra. Kemudian untuk saat ini tradisi Cowongan biasa sudah ada yang melestarikan dengan pergantian mantra tersebut menjadi ritual berdoa, sehingga masyarakat yang karena mayoritas masyarakat di Banyumas itu adalah beragama Muslim, jadinya kayak tradisi Cowongan menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Mantra tersebut diubah menjadi lantunan doa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga untuk pelaksanaannya, kayak misalkan pada saat prosesi pembakaran kemenyan itu diganti dengan pembakaran arang agar masyarakat itu tidak menganggap bahwa pelaksanaannya itu menentang dari ajaran agama atau karena masyarakat berpikir lebih sakral sehingga dapat digantikan dengan prosesi pembakaran arang agar lebih umum dilaksanakan dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Begitu. Apakah menjawab? Ya, terima kasih kepada Mbak Atia atas jawaban terbaiknya. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir kepada panelis terakhir yaitu kepada Mbak Kuni. Dan pertanyaan, bagaimana sih cara agar besek ini dapat menarik perhatian generasi muda? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izin memberikan jawaban. Cara mengoptimalkan kerajinan besek ini agar digemari oleh generasi muda. Nah, itu bisa melalui pelatihan. Nah, biasanya itu kita bisa menggandeng Karang Taruna untuk melakukan pelatihan. Nah, untuk mengoptimalkan dari beseknya sendiri itu bisa dengan cara memberikan sebuah gambar seperti yang saya katakan tadi ataupun lukisan-lukisan. Nah, dari situ selain menarik konsumen, juga akan menarik minat masyarakat untuk mempelajari. Karena bagaimana sih cara pembuatan kerajinan besek serumit itu, apakah bisa kita pelajari? Nah, itu akan membuat tantangan tersendiri bagi generasi muda. Biasanya itu bisa melakukan dengan cara pelatihan. Sekian dari saya, apakah bisa diterima? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Kuni atas jawaban terbaiknya. Masuki sesi terakhir yaitu penutupan, tapi sebelum saya tutup diskusi panel pada hari ini, perkenankanlah setelah saya mendengarkan semua pemaparan materi yang diberikan oleh para panelis, dapat saya simpulkan antara lain yang pertama dari materi Mbak Jeza, yaitu kerajinan gerabah dusun Kripoh Borobudur adalah warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan ekonomi yang sangat tinggi. Teknik tradisional masih dipertahankan, membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata edukasi populer yang ada di Magelang. Pelestarian telah dilakukan, namun tantangan tetap saja menjadi sebuah momok menakutkan karena tantangan-tantangan seperti lingkungan, ekonomi, dan regenerasi masih saja ada. Perlu upaya lebih lanjut dan lebih serius, serta berkelanjutan untuk melestarikan kerajinan gerabah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk kesimpulan dari materi yang kedua yang dibawakan oleh Mas Fatih yang yaitu pengobatan komplementer seperti kerokan masih eksis di Indonesia. Kerokan digemari karena faktor sosial dan budaya dan juga faktor ekonomi. Selain itu, kerokan bukan hanya sebuah pengobatan tradisional, namun itu telah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat. Kerokan memberikan rasa senang dan nyaman. Meski begitu, harus tetap ada pengobatan konvensional agar kesehatan dapat cepat pulih dan maksimal. Dan untuk materi yang ketiga, yaitu materi yang dibawakan oleh Mbak Afdea, yaitu tradisi Cowongan berasal dari Kabupaten Banyumas. Tradisi ini dianggap sebagai ritual yang bertujuan untuk memohon turunnya hujan saat kemarau panjang. Perkembangan dan pelestarian tradisi Cowongan didorong oleh beberapa faktor dan
tantangan yang besar. Faktor penghambat utama adalah hilangnya pemaknaan mantra yang mengancam hilangnya eksistensi tradisi Cowangan di Banyumas sendiri. Untuk kesimpulan dari panelis terakhir yaitu Mbak Uni, yaitu kerajinan besek merupakan produk identitas budaya lokal yang autentik dan bernilai jual tinggi. Produk tradisional sebagai alternatif untuk meminimalisir sampah plastik. Kerajinan besek bukan sekedar produk estetika, namun menyimpan makna filosofis yang mendalam bagi masyarakat Purworejo berupa nilai sosial, ekonomi, dan budaya. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pemaparan seluruh panelis yang ada pada hari ini. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Zidan, moderator.